Makam Sunan Kalijaga merupakan salah satu tujuan wisata sejarah dan religi yang ada di Demak, Jawa Tengah. Hal ini karena Sunan Kalijaga adalah salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sosok Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Mas Syahid. Raden Mas Syahid adalah anak dari Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dengan ibunya bernama Dewi Nawanggung. Beliau juga memiliki beberapa nama lain seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalam Sidabranti, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga memulai dakwahnya di Cirebon, tepatnya di Desa Kalijaga. Beliau kemudian menyebarkan agama Islam pada penduduk Pamanukan dan Indramayu. Sunan Kalijaga dikenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan pendekatan seni dan budaya, seperti pertunjukan wayang, ukiran, gamelan, lagu, dan pakaian. Kompleks makam Sunan Kalijaga berada di kawasan pesisir pantai utara Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak. Lokasinya berjarak 2 km di sebelah tenggara kota Demak atau sekitar 3 km dari Masjid Agung Demak. Bangunan masjid dan kompleks makam berada dalam satu kawasan yang merupakan ciri khas pola tata letak masjid dan makam yang ada di Jawa saat itu. Bangunan Masjid Kadilangu berbentuk joglo dengan atap tumpang susun 3, seperti halnya masjid-masjid kuno di Jawa lainnya. Sementara bentuk jirat pada makam memiliki bentuk jirat kuno dengan beberapa variasi antara lain bentuk gada, kurawal, dan matahari. Seperti halnya kompleks pemakaman kuno di Jawa, makam-makam disusun dalam beberapa halaman yang disekat tembok. Hal ini juga menunjukkan ciri khas makam raja atau pejabat, di mana makam utama terletak di halaman paling belakang. Di Kadilangu, makam Sunan Kalijaga yang merupakan makam utama terletak di halaman belakang. Untuk masuk ke makam Sunan Kalijaga atau Gedung Kasunanan, peziarah akan melewati 3 buah pintu gerbang. Kemudian peziarah bisa berdoa di dalam Gedung Kasunanan di dekat cungkup atau bangunan makam Sunan Kalijaga. Adapun di dalam cungkup tengah tersebut terdapat makam Sunan Kalijaga dan istrinya. Sementara di luar cungkup terdapat makam putra-putrinya, makam ayahnya dan makam adiknya. Untuk makam-makam yang berada di luar Gedung Kasunanan merupakan makam dari ahli waris Sunan Kalijaga yang telah dibuktikan dengan surat silsilah. Makam Sunan Kalijaga memiliki 2 gentong yang airnya dianggap bertuah dan dipercaya memiliki ragam khasiat. Air di dalam gentong tersebut kerap digunakan peziarah untuk membasuh tubuh, diminum, atau sengaja ditampung untuk dibawa pulang. 2 gentong yang sudah berusia ratusan tahun tersebut awalnya digunakan sebagai tempat air untuk wudhu dan penyimpanan beras. Gentong kedua tersebut memiliki nama yang berbeda. Gentong pertama yang digunakan untuk tempat air wudhu disebut padasan. Gentong kedua, yang digunakan untuk menyimpan pangan berupa beras disebut pedaringan. Setelah Sunan Kalijaga wafat, kedua gentong tersebut kemudian dijadikan tempat untuk menampung air, yang kemudian disuguhkan kepada tamu atau peziarah. Sunan Kalijaga merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berasal dari Tuban, Jawa Timur. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid, merupakan sosok Wali Songo yang berdakwah di wilayah Demak, Jawa Tengah. Sejarah hidup Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta, Raden Sahur, dan Dewi Nawanggung. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 M. Diperkirakan, masa hidup Sunan Kalijaga mencapai 100 tahun. Sunan Kalijaga suka melakukan perjalanan. Dalam perjalanan tersebutlah beliau akhirnya bertemu dengan Sunan Bonang hingga menjadi muridnya. Beliau juga dikenal sebagai orang yang ahli dalam berbagai bidang. Sunan Kalijaga memiliki ilmu seperti politik, arsitektur, ahli strategi perjuangan, militer, ahli kesenian, dan mubalik. Sunan Kalijaga terkenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan kesenian dan kebudayaan. Dalam berdakwah, beliau menggunakan kesenian dan kebudayaan rakyat setempat, seperti melalui wayang kulit dan tembang suluk. Lagu atau tembang suluk lir-ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karya seni Sunan Kalijaga. Semasa hidupnya, saat berusia 20 tahunan Sunan Kalijaga dikabarkan pernah menikah dengan putri dari Sunan Ampel yang saat itu berusia 50 tahunan. Sementara menurut keterangan lain, Sunan Kalijaga menikah dengan Retna Siti Jainab yang merupakan saudara dari Sunan Gunung Jati. Di perkawinannya ini, ia memiliki putra bernama Pangeran Panggung.
Versi lain juga mengatakan Sunan Kalijaga menikahi Dewi Sarah binti Maulana Ishaq. Dengan Dewi Sarah, Sunan Kalijaga dikaruniai 3 anak, yakni Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Sofia, dan Dewi Rukayah. Julukan Sunan Kalijaga konon diambil dari sebuah nama dusun di Cirebon, yakni Dusun Kalijaga. Pasalnya, Sunan Kalijaga pernah tinggal dan bersahabat dengan Sunan Gunung Jati. Oleh sebab itu, masyarakat Cirebon akhirnya menghubung-hubungkan hal tersebut untuk menggelari seseorang dengan daerah asalnya. Pendapat lain juga ada dari kalangan kejawan, Jawa mistik, yang mengaitkan nama Kalijaga dengan hobi berendam di sungai Kali, sehingga seperti seolah mirip orang yang sedang jaga kali. Riwayat kejawen lain juga muncul karena Sunan Kalijaga pernah disuruh oleh Sunan Bonang untuk bertepi di kali selama 10 tahun. Ini menjadi pendapat yang paling populer. Wafat Sunan Kalijaga. Menurut sejarawan, Sunan Kalijaga wafat sekitar tahun 1580 Masehi karena sakit. Terdapat perbedaan 2 pendapat tentang lokasi makam Sunan Kalijaga. Ada yang menyebut makamnya di Demak, Jawa Tengah, dan ada juga menyebutkan berada di Cirebon, Jawa Barat, karena dulu beliau pernah tinggal di Cirebon semasa hidupnya. Namun umumnya masyarakat berziarah ke makam Sunan Kalijaga yang berada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari Wali Songo. Ia adalah sosok yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Meski menjadi sosok penting dalam penyebaran Islam di Jawa, pemilik nama asli Raden Mas Said ini misterius. Pasalnya, waktu kelahiran hingga kematiannya masih menjadi misteri dan menimbulkan perbedaan pendapat pada beberapa kalangan. Biografi Sunan Kalijaga. 1. Kelahiran dan silsilah keluarga. Kelahiran dan silsilah keluarga Sunan Kalijaga masih menjadi misteri hingga saat ini. Ada beberapa pendapat yang beredar di masyarakat. Pertama, ada yang menyebut bahwa Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1430-an. Pendapat lain mengatakan bahwa ia lahir pada tahun 1450 dari keturunan Tumenggung Nilatikta. Mengenai silsilahnya, terdapat beberapa versi yang tersebar. Beberapa mengatakan bahwa Sunan Kalijaga berasal dari keturunan Tiongkok atau Arab, sementara yang lain menyebutnya sebagai keturunan pribumi Jawa. Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yaitu Dewi Saro, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Dari perkawinan tersebut, ia memiliki beberapa anak, tapi beberapa di antaranya tidak memiliki keturunan yang jelas. Sunan Kalijaga hidup selama 4 masa pemerintahan kerajaan, menunjukkan bahwa usianya melebihi 100 tahun. Perannya dalam pembangunan Masjid Agung Demak dan peran besar dalam pemerintahan Kesultanan Islam Demak menegaskan pentingnya peran Sunan Kalijaga dalam sejarah Islam di Indonesia. 2. Asal-usul nama Sunan Kalijaga. Asal-usul nama Sunan Kalijaga masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan masyarakat. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan asal mula nama tersebut. Pertama, ada yang menyebut bahwa nama Kalijaga berasal dari sebuah desa di Cirebon yang diyakini menjadi tempat kelahiran Sunan Kalijaga. Desa tersebut juga masih memiliki petilasan dan masjid yang terkait dengan Sunan, serta dikenal dengan keberadaan banyaknya monyet yang memiliki nilai sejarah, mitos, dan cerita mistik terkait dengan Sunan dan penduduk setempat. Kedua, terdapat teori yang mengatakan bahwa Kalijaga merupakan pengucapan lokal dari kata Arab Kadi Joko, yang berarti Hakim Joko. Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu wali Songo yang menjadi kadi di Demak, dan masyarakat Jawa sering menyebutnya sebagai Kadi Joko atau Kadi Joko Said. Ketidakfahaman dalam melafalkan kata Arab menyebabkan munculnya pengucapan Kalijaga. Terakhir, ada cerita yang menyebutkan bahwa nama Kalijaga berasal dari peristiwa ketika Sunan Kalijaga akan menjadi murid Sunan Bonang. Dalam cerita tersebut, Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di pinggir kali dan meminta Raden Said Sunan Kalijaga untuk menjaganya selama bertahun-tahun. Istilah Jogo Kali kemudian menjadi populer di masyarakat Jawa untuk merujuk kepada Raden Said. Akhirnya, ia dikenal dengan nama Kalijogo atau Kalijaga. 3. Guru dan murid Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki beberapa guru, antara lain Sunan Bonang, Syekh Sutabaris dari Malaka, dan Sunan Gunung Jati. Dari mereka, Sunan Kalijaga memperoleh pengetahuan yang luas, mencakup berbagai aspek agama Islam mulai dari syariat, hakikat, hingga makrifat. Terdapat
juga pandangan yang menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar juga termasuk di antara para guru Sunan Kalijaga. Selain memiliki banyak guru, Sunan Kalijaga juga memiliki beragam murid yang memperluas pengaruh Islam di Jawa. Beberapa di antaranya adalah Sunan Muria di Kudus, Sunan Dayak di Klaten, Sunan Geseng di Solo, Ki Ageng Sela di Boyolali, dan Empu Sepat. 4. Ajaran dan karya. Sunan Kalijaga merupakan tokoh sentral dalam perkembangan Islam di Jawa. Ia dikenal karena menyebarkan ajaran agama Islam melalui berbagai karya budaya dan sosial kemasyarakatan. Salah satu karya pentingnya adalah Surah Ilmu dan Serat Dewa Ruci, yang mengandung nilai-nilai Islam tentang syariat, hakikat, dan makrifat. Melalui cerita dalam karya-karyanya, Sunan Kalijaga mengajarkan pentingnya memegang erat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Sunan Kalijaga juga mengajarkan nilai-nilai moral dan Islam melalui tembang-tembang seperti Lir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Pesan-pesan dalam tembang tersebut mencakup pentingnya menjaga rukun Islam dan rukun iman, menjaga kebersihan fisik dan spiritual, serta konsistensi dalam menjalankan ibadah seperti salat 5 waktu. 5. Peninggalan. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Kalijaga selalu menghormati kearifan lokal dan simbol budaya yang sudah ada dalam masyarakat. Ia memadukan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal dan simbol-simbol yang dianut oleh masyarakat, seperti pakaian tradisional, ukiran kayu, desain arsitektur pada masjid, penggunaan beduk di masjid, perayaan Grebek Maulud, seni wayang kulit, musik gamelan, dan bahkan dalam struktur pemerintahan.
suasana takbiran di Kadilangu Demak. Paling gitu.